Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah ada di rumah Bapak Kepala Desa Lumbung. Berhubung tidak sempat di kantor karena beliau sedang sibuk, jadi beliau mengarahkan saya langsung ke rumahnya. Jot ya, Jot. Alhamdulillah, hari ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Lumbung. Beliau sudah ada di samping saya. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait mata kuliah perencanaan pembangunan wilayah. Insya Allah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan pembangunan wilayah Desa Barumbung. Baik Pak Ade, pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ade adalah bagaimana sistem pelaksanaan tata wilayah terkait pembangunan di Desa Barumbung ini, Pak? Sistem pelaksanaan tata wilayah terkait pembangunan di wilayah kami, Desa Barumbung. Jadi sebelum kita melaksanakan pembangunan itu tentunya kita juga ambil hasil musyawarah dari Musrimban. Ini kan ada 2 Musrimban. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa Musrimban sebenarnya hanya 1 kali. Nah, ini Musrimban ada pro Musrimban, ada Musrimban. Jadi pembangunan sebenarnya apa saja yang telah diusulkan oleh masyarakat kita ambil dari usulan warga di setiap dusun. Jadi setelah itu kita juga sebagian lemparkan ke tingkat kecamatan yang mana jadikan prioritas untuk di desa yang bisa dibangun dan yang tidak mampu kita laksanakan di wilayah pemerintah desa, maka itu juga lemparkan ke kabupaten. Kemudian Pak Ade, terkait daripada pembangunan di Desa Barumbung ini, berapa wilayah dusun di sini, Pak Ade? Kalau wilayah dusun ada 4 dusun. Yang pertama dusun Barumbung, dusun Paku, dusun Kasiloy, dusun Borongindro. Ada 4. Ada 4 dusun. Ya. Jadi kemudian dari 4 dusun ini, Pak Ade, luas wilayah dari jumlah dusun tersebut, kemudian jumlah penduduk dari Desa Barumbung ini, Pak Ade, dari 4 dusun tersebut. Kalau luas wilayah Desa Barumbung 6,8 kilometer persegi. Kemudian jumlah warga kami ini sebanyak 2.171 orang, 71 jiwa. Kemudian Pak Ade, dari jumlah penduduk dan juga jumlah dusun di Desa Barumbung ini sudah berapa persen pembangunan di desa ini, Pak Ade? Dari 4 dusun maksudnya? Dari 4 dusun, kemudian dari jumlah penduduk juga, dan juga sudah berapa persen pembangunan, tak? Jadi yang 4 dusun ini terkait dengan program pembangunan kami yang sudah terrealisasi selama
menjabat selama 2 periode ini, menjalankan dalam jangka waktu 8 tahun ini, sudah masuk 70% yang sudah terrealisasi, dan yang belum terlaksana masih 30% yang belum disentuh pada pembangunan di desa ini. Kemudian Pak Dek, terkait daripada pembangunan, selama Pak Dek menjabat kepala desa, perubahan-perubahan apa saja yang telah diraih? Oh, jadi selama kepemimpinan kami maksudnya? Iya. Iya. Jadi pembangunan yang kami raih sebenarnya selama ini seperti pembangunan yang mana kita maksud tadi. Coba baca ulang. Terkait pada pembangunan, perubahan apa saja yang telah diraih selama kepemimpinan Bapak? Jadi ada beberapa sebenarnya pembangunan yang telah kami capai sebenarnya, yang kayak gimana pertanyaannya itu? Perubahan apa yang telah diraih selama kepemimpinan Bapak? Jadi yang kami rasakan seperti yang tahun 2020 ini yang lalu, mulai 2019 sampai 2020, terkait dengan ada beberapa inovasi sebenarnya yang kami laksanakan di desa ini. Nah, ini sebenarnya inovasi ada 7, dan ini inovasi memang kita pernah juga kita diperintahkan bahwa anak seperti ini, cuma kita nanti pemerintah sendiri bergabung dengan ada beberapa aparatur kayak kepala dusun, RT, untuk sepakat membuat suatu terobosan. Akhirnya terbentuklah suatu wacana terkait dengan ini yang pernah kami laksanakan, seperti ada kampung pangan, ada kampung KB, ada kampung administrasi, kemudian ada kampung pertanian, dan ada kampung toga. Inilah yang saya raih selama kami jabat mulai 2019 sampai 2020, dan sempat juga disaksikan oleh, dihadiri pada waktu itu pada saat pembentukan peresmian, diwakili oleh Bapak Bupati dengan istri Bupati, bahkan sempat juga disaksikan oleh Ibu yang dari perwakilan dari provinsi gitu. Oh iya Pak Dek. Kemudian juga tadi Pak Dek sempat disinggung ini mengenai program unggulan, khususnya pada bidang pertanian Pak Dek di desa ini. Oh, yang bidang pertanian, yang bidang unggulan. Kalau di desa ini termasuk program unggulan terkait dengan pertanian, tentunya kita mayoritas di Desa Balungbung ini adalah warga kami juga adalah mayoritas adalah petani. Makanya kita di Tempuk Bulu khusus di Desa Balungbung ini, saya lihat petani-petani ini adalah petani perkebunan, yang termasuk petani cengkeh, petani coklat, petani kopi, lada, dan lain-lain, pokoknya tanaman jangka panjang begitu, karena disesuaikan dengan cuaca di Desa Balungbung sini gitu. Oh iya. Kemudian tadi disinggung juga Pak Dek mengenai program unggulan. Jadi sebelum Bapak menjabat sebagai kepala desa, apa program yang terlaksana dan program yang
telah dilaksanakan selama Bapak menjadi kepala desa? Jadi terkait dengan program yang kami lihat sebelumnya yang belum terlaksana dan sudah terlaksana sebelum kami menjabat ini, seperti di sini kan jalan ceritanya di wilayah kami sebelum kami menjabat sebagai pemimpin di sini. Memang di sini kayak daerah tertinggal sebenarnya. Kenapa sebelum begitu? Ini kan kita di desa Bandung kayaknya banyak sekali tanaman-tanaman yang besar. Begitu kalau mulai jam 5 sore itu sudah gelap. Ini sebelum kami menjabat gelap. Makanya itu tidak ada sama sekali kayak penerangan lampu jalan, ya penerangan lampu jalan. Nah itu dah selama kami menjabat saya pikir-pikir apa kira-kira program yang bisa kita sentuh dan bagaimana kesepakatan kita dengan pemimpin-pemimpin yang sudah menduduki di Desa Badumung ini supaya ada memang perubahan seperti lampu jalan. Nah selama kami jabat ini mulai 2019-2020 alhamdulillah 2020 ini saya pasang di setiap wilayah ini penerangan lampu jalan. Jadi ini bertahap. Untuk pemasangan lampu jalan yang pertama 2019 saya pasang coba kurang lebih 100, dan begitu tahun selanjutnya saya kasih pasang lagi kurang lebih 200, karena sudah terpasang, sudah terisi semua. Jadi mulai dari titik 1 sampai titik terakhir ini sudah terang semua. Kemudian Pak Dik, ini juga terkait daripada upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan seperti pembuangan sampah Pak Dik. Kira-kira itu kalau di sini Pak Dik seperti apa? Ini pembuangan sampah tentunya ini sebelum permasalahan sebenarnya permasalahan terkait dengan pembuangan sampah ini kan berarti awalnya kita harus termasuk hampir sama dengan ada beberapa pertanyaan tadi oleh ada ini terkait dengan penataan tata wilayah sebenarnya itu ada kaitannya dengan pembuangan bagaimana permasalahan dalam pembuangan sampah. Nah, ini sekarang sementara juga kami sentuh pada tahun ini terkait dengan pembuangan sampah, karena ini pembuangan sampah sebenarnya ini kan tidak serta-merta kita sebagai pemerintah setempat buang sampah di sembarangan tempat. Nah, ini makanya saya punya rumput dengan teman-teman ini menyiapkan tempat sampah. Ini kan tempat sampah ada 2. Yang pertama ada tempat sampah khusus untuk kita simpan di pekarangan, dan ada juga tempat sampah secara umum. Nah ini sekarang sudah tempat sampah yang kita simpan di depan rumah, di setiap pekarangan rumah. Ini ada beberapa sudah masuk 70% yang sudah menyiapkan di depan. Tinggal ini saya usahakan tempat pembuangan dan penyimpangan induk penyimpangan tempat sampah yang bisa diolah seperti tahun-tahun yang pernah dilaksanakan oleh Bapak Bupati kita di Bantaeng gitu. Kemudian Pak Dik ini juga selama Pak Dik menjabat kepala desa, apa atau prestasi apa yang sudah diraih selama Bapak menjadi kepala desa? Prestasi apa yang sudah dicapai selama Bapak menjabat Desa Badumung? Ini ada beberapa yang terkait dengan sudah ada beberapa pembangunan kami yang sudah tercapai. Ini
seperti pembangunan kayak yang pertama yang kami raih di sini kayak pembangunan selokan. Itu kan sebelumnya sebenarnya setiap turun hujan sebenarnya selokan itu berlimpah. Nah itu yang saya pikir itu ini perlu yang kita sentuh terkait dengan pembangunannya. Makanya mulai dari titik satu dusun tahun pertama sebenarnya itu saya laksanakan, saya coba bangun kayak saluran. Begitu selesai dusun 1, dusun 2, dusun 3 dan 4, alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Sehingga ada beberapa penataan sekarang seperti penataan tata ruang di pinggir-pinggir jalan maupun di samping-samping rumah masyarakat itu sudah teratur karena itu sudah terbangun semua kayak drainase dan tanggul yang sering kita lihat di pinggir jalan itu. Kemudian Pak De, ini juga selain potensi pertanian di Desa Balumbung ini, apa potensi lain yang dimiliki oleh desa ini, Pak De? Selain potensi pertanian, apa potensi yang dimiliki oleh desa ini, Pak De? Selain dari potensi pertanian dimiliki oleh wilayah Desa Balumbung di sini, ini di sini ada beberapa potensi pertanian. Selain dari potensi pertanian yang sering dilaksanakan oleh warga sebenarnya, di sini banyak sekali. Terutama ada beberapa pertukangan terkait dengan mobil, ya. Tapi sekarang itu yang termasuk diunggulkan oleh warga-warga yang begitu yang sangat berkepentingan. Kalau selain dari potensi pertanian, gitu. Karena hampir semua dusun di wilayah sini masing-masing punya usaha ya Kak Mebel, itu yang masih ditingkatkan selama ini. Berarti Pak De, masyarakat di sini dominan aktivitasnya adalah pertanian. Iya. Dominan. Kemudian Pak De, bagaimana masyarakat itu merespon pembangunan yang ada? Ini terkait dengan pembangunan yang bisa apa saja yang kita bangun di desa sini dan bisa direspon oleh masyarakat. Ya. Ini pembangunan, kalau kita berbicara terkait dengan pembangunan, tentunya kita berbicara dari awal penyusunan terkait dengan pembangunan. Nah, kalau misalnya masyarakat kita ingin direspon, kita tidak boleh langsung kerja suatu program, akan tetapi kita buka semua apa usulan Muslimban dari bulan pertama dan bulan kedua dan ketiga dan keempat. Jadi sebelum kita sebenarnya penetapan terkait dengan pembangunan, kita buka lagi apa usulan pertama, dan itu pun juga kita buka kalau misalnya ini kan tidak boleh kita lari dari usulan Muslimban, tidak boleh. Makanya misalnya tahun ini tahun 2020 ada beberapa pembangunan diusulkan oleh masyarakat, seperti misalnya pembangunan peningkatan jalan. Jadi kita buka di situ. Kalau misalnya masih ada usulan untuk 2020 tahun 2020 yang belum terrealisasi, dan ada juga usulan selanjutnya untuk 2021 misalnya, itu tidak boleh kita langkai. Tidak boleh kita melangkah langsung usulan 2021. Ya, begitu tata cara untuk Merespon pembangunan. Iya, merespon pembangunan. Karena kapan tidak begitu melenya, maka ada beberapa
warga sebenarnya bisa komplain terkait dengan pembangunan, karena tidak ada sebenarnya warga yang tidak mau dibangun kayak jalanan yang lain. Ya itu begitu model. Kemudian Pak ini juga terkait daripada proses pembuatan rencana pembangunan desa. Bagaimana itu Pak? Bagaimana prosesnya dalam pembuatan rencana pembangunan? Proses pembuatan rencana pembangunan desa. Ya. Proses pembuatan rencana pembangunan desa. Ya. Ini hampir sama dengan ada beberapa tadi pertanyaan oleh adik ini. Proses pembuatan rencana pembangunan desa ini kita tidak lari dari ada beberapa usulan melalui usulan dari Musrembang yang sudah diusulkan oleh tokoh masyarakat ke masing-masing pemerintah setempatnya, seperti pemerintah RKRT, kepala dusun. Ada beberapa di situ ada yang keluhan oleh masyarakat seperti ini terkait dengan pembangunan. Nanti pemerintah setempat untuk melanjutkan ke pemerintah desa, dan kami juga lemparkan ke ada beberapa misalnya pembangunan kayak Balongpung juga Musrembang, dan semua juga itu harus dari Musrembang. Nanti kita lemparkan di mana instansi terkait yang kita bisa lempari supaya kita bisa mendapat pembangunan, kayak misalnya bisa kerja di desa, kita juga lemparkan ke 3 kabupaten begitu. Berarti ya, bertahap Pak Didi? Bertahap dari atas, dari bawah ke atas. Kemudian ini Pak ini dari terkait daripada pembangunan yang ada, lembaga atau organisasi apa yang terlibat di dalamnya Pak? Kalau misalnya terkait dengan lembaga, ya. Nah ini memang kita tidak pernah lepas. Setiap ada kegiatan terkait dengan pembangunan, tentunya ada lembaga paling tidak yang kita bisa hadiri dan bisa kita fasilitasi sebenarnya di situ pada saat kita forum di rapat adalah lembaga LPM. Bahkan tidak boleh tidak kita laksanakan suatu program kegiatan terkait dengan program untuk pembangunan di desa sebenarnya tanpa difasilitasi dengan lembaga LPM dan kerjasama dengan lembaga BPD yang sudah terbentuk di desa itu. Berarti pada setiap pembangunan tidak lepas dari lembaga LPM dengan BPD. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dek telah menyempatkan diri untuk saya wawancarai selaku tugas saya di kampus, yaitu mata kuliah pengembangan wilayah. Terima kasih Pak Dek, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Demikian itulah tugas kami dari kelompok 6 telah melaksanakan hasil daripada tugas kami. Mudah-mudahan itu menjadi acuan buat Bapak Ibu selaku acuan dalam penilaian pengembangan wilayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.